Informasi dari orang dalam PSI sama Gelora sendiri Kalau informasi dari PSI yang saya update gitu ya, PSI sendiri mengatakan bahkan di internal partainya dia sudah mencapai 4,7% atau 4,6 ya, jadi lolos. Begitu juga Partai Gelora, Bang Amin. Internal dari yang misalnya saya update dari misalnya Mahfud Siddiq lolos 4,1%. Presiden Jokowi ini lebih diktator daripada Soeharto. Benar nggak statement ini terkait dengan pernyataan Anda sebelumnya? Menurut saya itu justru statement yang brutal ya. Pasca pemilihan presiden dan legislatif tanggal 14 Februari tahun 2024 meninggalkan hiruk-pikuk dan polemik. Di sini kita menghadirkan Pak Igor Digantara, Direktur SPIN, Survei dan Polling Indonesia, dosen FISIP Universitas Jayabaya. Apa kabar Bang Igor? Baik. Sehat selalu ya? Sehat. Nah, ini kita mau tanya Pak Igor. Ini hasil perhitungan suara pileg KPU versi Sirekap. Ini dihentikan. Ada apa nih Pak Igor? Ya, itu sebenarnya mencerminkan bahwa proses pemilu serentak ya 2024 itu memang menimbulkan atau istilahnya di kalangan masyarakat itu menimbulkan pertanyaan ya. Data Sirekap ini kan yang awalnya memang untuk transparansi ya kepada publik, untuk mencermati beberapa hasil pilpres dan pemilu dihentikan. Jadi tidak dihentikan itu bukan berarti bahwa KPU menghentikan secara keseluruhan, tapi hanya tidak menampilkan grafik dan data aja. Jadi hanya berupa hasil C1 ya, plano gitu. Nah, ini sebenarnya juga cukup membingungkan karena sebenarnya KPU sendiri sebenarnya Sirekap ini mencerminkan langkah maju ya dari KPU untuk misalnya bisa melakukan atau memobilisasi partisipasi masyarakat dalam mencermati hasil pemilu yang baik dan jujur gitu ya, jujur dan adil. Nah, oleh karena itu patut disayangkan juga penutupan Sirekap ini. Jadi sebenarnya ini menimbulkan persoalan terkait apakah memang ada kecurangan-kecurangan di dalam pemilu 2024, pemilu serentak ini gitu ya. Mungkin untuk Pilpres nanti kita bisa bahas, tetapi saya ingin mengatakan beberapa hal terkait potensi partai-partai baru ini, Bang Amin ya, yang dianggap potensial untuk lolos ke Senayan. Salah satunya itu memang PSI ya dan Gelora. Gitu. Kalau PSI ini memang terakhir ini mencuat beberapa polemik terkait lonjakan suara, bisa dibayangkan ya. Dalam seminggu suaranya bisa melonjak juga cukup tinggi ya, dari 2,68% menjadi 3,13%. Tetapi sebenarnya ya memang banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari praktek pemilu di legislatif ya, terutama karena tingkat kecurangannya itu dinilai jauh lebih tinggi daripada pilpres gitu ya. Karena di pileg seolah-olah di pemilu legislatif seolah-olah terkubur dengan animo masyarakat yang melihat pilpres itu jauh lebih penting. Ya, memang di dalam struktur pembelajaran politik kita, tokoh figur itu kan memang lebih dilihat ya untuk dipilih daripada misalnya partai politik begitu. Nah, saya melihat ya Partai Gelora misalnya itu juga potensi Bang Amin ya untuk lolos ke Senayan. Pertama, karena program Partai Gelora itu sebenarnya diterima ya oleh masyarakat. Sangat diterima. Misalnya kita bisa lihat program-program seperti kuliah gratis ya, subsidi telur dan daging, susu gratis untuk ibu hamil, bahkan pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Ini salah satu program yang sebenarnya diminati oleh masyarakat kita ya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat Partai Gelora itu dia azasnya memang Pancasila ya. Tetapi karakteristiknya Islam. Dan kalau kita lihat masyarakat Indonesia juga mayoritas 85% beragama Muslim ya. Jadi misalnya mengusung program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an itu juga mendapat aplaus dari masyarakat kita. Yang kedua, Partai Gelora itu pengusung kuat ya tema rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, itu karena alasan-alasan tantangan global. Itu sebabnya
beberapa tokoh dari Partai Gelora menggulirkan tentang Indonesia bisa menjadi superpower baru. Begitu ya. Nah, yang berikutnya, Partai Gelora itu juga tanpa ragu mengusung Prabowo Gibran atau masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju yang berujung pada kemenangan. Nanti kita bisa bahas di Pilpres 2024 saat ini yang sekarang sedang dihitung secara manual oleh KPU. Dan kalau kita mendasarkan pada hasil quick count, itu fantastis ya, perolehan Prabowo Gibran sampai 80%, data masuk misalnya 75% saat ini ya, atau hampir 80%. Yang keempat, Partai Gelora ini juga misalnya secara fantastis gitu ya, atau secara progresif ingin memperjuangkan Palestina merdeka. Ini sesuatu yang juga diharapkan oleh masyarakat Indonesia ya, bahkan oleh partai-partai non-Islam sekalipun atau partai-partai nasional, partai-partai nasionalis itu menginginkan kemerdekaan Palestina. Dan Pak Prabowo itu salah satu tokoh yang menyumbang dana yang cukup besar ya kepada Gelora untuk memperjuangkan Palestina merdeka ini. Karena ini sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Bang Amin, bahwa Indonesia harus misalnya bisa menciptakan ketertiban dunia dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi masalah kemerdekaan Palestina ini memang salah satu soko guru politik Indonesia yang harus diperjuangkan siapapun presidennya. Itu sejak zaman Bung Karno. Nah, yang kelima ya, ketokohan dari pentolan-pentolan Partai Gelora seperti Anies Mata, Fahri Hamzah. Ini tokoh-tokoh Islam moderat nih Bang Amin ya. Ya, dan Mahfud Siddiq, betul ya. Yang rutin ya selama kampanye bersama Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju itu bertemu dengan tokoh-tokoh grassroots umat muslim di seluruh Indonesia ya. Dan jangan lupa Bang Amin, soliditas Partai Gelora itu juga kuat sekali ya, dari kader-kadernya, simpatisan dan relawannya. Mungkin itu salah satu hal yang bisa kita misalnya lihat bagaimana Partai Gelora itu punya potensi untuk lolos ke parlemen. Data validnya bagaimana? Data validnya sekarang memang ada kenaikan suara dari Partai Gelora di baik itu di Serekap sebenarnya ya, dan juga di real count KPU. Nah, saya termasuk orang yang meyakini ya bahwa jika kita berbicara tentang kecurangan-kecurangan dalam pemilu, itu sebenarnya berimbas pada kerugian partai-partai baru ini Bang Amin. Gitu ya. Yang pertama, kecurangan itu bisa di TPS, bisa juga di aspek rekapitulasi suara, dan misalnya jual beli suara. Jadi kalau saya mau rinci ya, kecurangan di TPS misalnya ya, untuk melihat bagaimana Partai Gelora ini bisa terancam gagal lolos ke Senayan karena ada 3 modus kecurangan pemilu itu yang tadi saya sebut ya, di TPS, di proses rekapitulasi suara, dan dijual beli suara. Saya kasih contoh ya, misalnya ada banyak ya dari survei yang saya lakukan secara kualitatif ya, dengan survei dan polling Indonesia itu atau SPIN, bahwa ada oknum-oknum tertentu dari partai politik dengan bantuan misalnya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS itu misalnya melakukan penghilangan suara ya, dengan modus kertas suara Partai Gelora itu tidak sah. Ini cukup mencurigakan ini ya, dan jadi dan sekarang yang diperjuangkan oleh kader-kader Partai Gelora itu misalnya ya sebagai partai baru, mungkin juga PSI, itu adalah misalnya mengerahkan petugas pencatat salinan data C hasil dari PPS ya, di tingkat kelurahan dan desa. Karena memang kelemahan dari partai baru itu mereka tidak bisa memaksimalkan tim saksi ya di beberapa TPS. Ya karena mungkin dana kurang. Karena kan kalau kita ngelihat apa sih syarat-syarat partai baru itu bisa lolos? Itu pertama tokoh, yang kedua basis massa, yang ketiga logistik Bang Amin. Gitu. Nah, yang kedua itu kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Nah, itu biasanya di tingkat kecamatan atau kabupaten ya. Jadi ada indikasi ya potensi pengurangan suara yang dilakukan oleh misalnya oknum partai lain gitu ya. Jadi dalam konteks ini Partai Gelora mungkin di tingkat kota, kabupaten itu juga perlu memaksimalkan tim saksi yang ada gitu ya, untuk mengawal setiap rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK dan Komisi Pemilihan Umum Daerah
ya di tingkat kabupaten atau kota. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya rekapitulasi atau rapat pleno penghitungan suara tingkat kota Tangerang yang digelar di Hotel Des Kota Tangerang. Ini ada datanya nih Bang Amin ya, tanggal 6 Maret 2024 lalu ya. Jadi menurut saksi di tingkat kabupaten kota Partai Gelora Indonesia ya, Kota Tangerang. Jadi ada caleg atas nama Nadine Tariza itu kehilangan 6 suara Bang Amin. Gitu ya. Dari 365 menjadi 359. Selain itu juga ada lagi yang lain ya, caleg tunggal DPRD Provinsi Banten ya dari Partai Gelora di Dapil Tangerang 8 namanya Indra Kurniawan itu juga kehilangan 10 suara. Gitu ya. Nah, suara Indra ini berkurang dari 155 menjadi 145. Nah, saat ini sebenarnya ya Partai Gelora juga sudah mengusahakan ya. Misalnya pengurus DPD Partai Gelora juga sudah bersurat kepada KPUD kota dan kabupaten untuk menunda dulu ya proses rekapitulasi suara di PPK ini di mana masih banyak PPS yang belum mengumumkan salinan C hasil. Nah, ini cukup mempertanyakan. Nah, ini yang terakhir nih, Bang Amin ya. Itu praktek jual beli suara. Jadi ini sebenarnya sudah bukan rahasia umum ya, bahwa ada dugaan kuat sindikasi pasar gelap jual beli suara ini. Jadi sebuah fakta yang sebenarnya tidak bisa diabaikan di pemilu 2024 ini ya. Dan ini perlu perbaikan sebenarnya ya di masa yang akan datang. Nah, salah satunya itu terkait fenomena misalnya penggelembungan suara dari oknum partai lain misalnya ya, dan beberapa partai lewat oknum caleg yang biasanya sering memegang KPPS itu tadi Bang Amin. Nah, itu biasanya modusnya adalah memindahkan ya suara tidak sah, kan selalu ada tuh suara tidak sah ya di TPS itu menjadi milik caleg yang lain gitu ya, atau mengalihkan suara caleg tertentu ke caleg dari partai lainnya gitu. Jadi kalau Bang Amin misalnya dari partai tertentu mengalihkan suara itu, jadi ada praktek jual beli ke saya, tapi itu harus bekerja sama dengan oknum KPPS. Ini perlu ditindaklanjutin ya, atau dengan seksama. Sirekap juga perlu diperbaiki karena itu juga wujud transparansi, jangan semakin membingungkan, harus mendekatkan diri kepada data real dari penghitungan manual berjenjang KPU, dan kemudian tidak merugikan partai-partai baru yang sebenarnya potensi untuk lolos, salah satunya PSI dan Partai Gelora. Walaupun tadi yang saya sebutkan salah satu contoh dari Partai Gelora karena saya sendiri melakukan verifikasi langsung di TPS-TPS yang bersangkutan ya, gitu ya. Jadi melakukan penelitian kualitatif begitu Bang Amin. Baik Pak Dosen ya. Ini perhitungan suara legislatif ini kan sudah berjalan, berjenjang dari PPS, tingkat kecamatan, sekarang sudah masuk di kabupaten dan provinsi. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Sementara saksi Partai Gelora pun tidak siap. Seharusnya nanti mereka lolos menjadi tidak lolos. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kecurangan ini? Ya, salah satu yang bisa dilakukan itu yang seperti saya katakan tadi ya Bang Amin. Jadi mengerahkan segenap sumber daya yang ada ya, bergerak ke tempat-tempat di mana di dapil-dapil di mana Partai Gelora itu ada, atau Partai Sosialis Solidaritas Indonesia PSI, dengan mengerahkan petugas dengan mengerahkan petugas pencatat salinan data C hasil dari PPS di tingkat kelurahan dan desa. Jadi kalau nggak punya saksi, ya kita datang aja, lalu kita mencatat gitu, mencatat salinan data C hasilnya itu. Baik. Agar untuk disinkronkan dengan perhitungan manual atau data real yang sebenarnya. Itu kalau misalnya minim saksi. Kalau kerjasama dengan partai koalisi? Dengan partai koalisi juga dengan saksi-saksi mereka dari hasil itu kan ketahuan tuh Partai Gelora dapat berapa, PSI dapat berapa. Ya kadang-kadang di pileg, di pemilu legislatif problemnya di situ, antara caleg, nggak usah caleg dari partai lain Bang Amin, tapi misalnya caleg dari partai yang sama itu juga sikut-sikutan. Jual beli suara salah satunya terkonfirmasi karena hal-hal tersebut gitu ya. Oleh karena itu tak heran misalnya ya ada caleg-caleg potensial yang namanya juga sudah populer gitu ya di kalangan masyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak lolos juga gitu. Jadi
Saya tadi mengatakan Bang Amin ya, untuk pemilu legislatif ada 3 hal yang perlu menjadi pedoman ya untuk melihat apakah partai baru itu bisa lolos ke Senayan atau tidak. Itu yang pertama, ketokohan ya, ketokohan. Saya melihat kelemahan PSI di situ gitu ya. Jadi ketokohannya tidak terlalu mengakar. Bahwa dia kemudian punya ketua umum Kaisang Pangarep ya, dari putra dari presiden, ternyata tidak cukup mampu trickle down effect, atau artinya caleg-caleg yang dimajukan gitu ya, tidak misalnya atau kurang gitu ya, secara popularitas. Saya kasih contoh, salah satu kader PSI yang masuk ke pemerintahan itu menjadi wamen itu Raja Juli Antoni. Nah, ketika AHY menjadi menterinya ya, sekarang Raja Juli kan jadi wamennya tuh dari BPN ya, ATR BPN. Itu popularitas AHY jauh melambung tinggi, bisa dicek di media sosial ya. Dan kalau Raja Juli itu popularitasnya masih kurang. Mungkin seharusnya akan beda ya kalau misalnya yang ditunjuk menjadi wamen itu Grace Natali atau Ade Armando, dia lebih populer gitu. Jadi ketokohannya juga kurang, bisa mengangkat suara partai. Betul gitu ya. Dan PSI itu juga misalnya salah satu yang sebenarnya kurang dapat dari kotel efek dari apa yang misalnya diharapkan dengan dijadikannya Kaisang Pangarep sebagai ketua umum partai. Tapi kotel efek justru didapatkan oleh Prabowo Gibran. Jadi ini agak berbeda, yang satu ketua umum partai politik, yang satu cawapres gitu loh. Jadi mereka lebih ngelihat di pasangan Prabowo Gibran itu sebagai simbol keberlanjutan Pak Jokowi. Ya kan tadi kan saya bilang bahwa masyarakat itu lebih memilih tokoh daripada partai politiknya. Sementara PSI ya. Dari kasus yang ditemukan oleh Tampak Luar ini, berarti kecurangan itu ternyata sporadis ya, menimpa siapapun ya. Siapa aja di dalam pemilu legislatif ya. Ini kita membahas pemilu legislatif. Dan modusnya yang paling klasik ya 3 itu tadi ya. Untuk saya ulang, 1 kecurangan di TPS, 2 proses rekapitulasi, yang ketiga adanya praktek jual beli suara di pasar gelap. Nah, makanya si rekap itu sebenarnya tuh wujud transparansi, Bang. Ya, kalau misalnya si rekap itu sekarang ditutup seperti ini ya, hanya menampilkan C1 hasil plano atau C hasil gitu ya, itu sebenarnya membiarkan juga gitu ya gerilya dari praktek jual beli suara yang penuh kegelapan begitu. Baik, Bang Igor, dari info yang valid, Gelora sama PSI ini lolos. Dari pemotretan Anda lolos nggak? Kalau dalam survei spin, batas. Kalau dalam survei spin yang terakhir ya sebelum pencoblosan, potensi lolosnya besar ya. Antara 3,8 sampai bahkan PSI bisa mencapai 4%. Jadi kalau survei itu kan ada margin of error, Bang Amin. Kalau margin error kita tuh 2,8. Jadi kalau plus minus, optimisnya Gelora lolos gitu ya, pesimisnya bisa saja memang dia tidak lolos ya 3,8 itu gitu misalnya ya. Informasi dari orang dalam PSI sama Gelora sendiri? Kalau informasi dari PSI yang saya update gitu ya, PSI sendiri mengatakan bahkan di internal partainya dia sudah mencapai 4,7% atau 4,6 ya, jadi lolos. Begitu juga Partai Gelora, Bang Amin. Internal dari yang misalnya saya update dari misalnya Mahfud Siddiq lolos 4,1%, internal, data internal mereka gitu ya. Artinya kan mereka punya saksi-saksi yang mau monitoring hasil perolehan suara mereka ini. Iya. Nggak mungkin mereka timbul tiba-tiba suara lolos 4, sekian persen itu. Iya. Artinya itu valid. Jadi dapat diartikan kalau itu informasinya benar dari pihak internal PSI dan Gelora, 2 partai ini lolos. Secara margin error dia bisa memperoleh hasil yang plus ya, hasil optimis, dan juga bisa mendapatkan hasil yang pesimis, yaitu tadi. Jadi mungkin tidak lolos. Tetapi sangat memungkinkan, Bang Amin ya, di pemilu 2024 ini ya, untuk pemilu legislatif itu ada 11 partai yang lolos. Ya P3 juga lolos. Kalau di data survei kami yang terakhir ya spin itu lolos P3. Jadi ke-9 P3, ke-10 PSI, ke-11 Gelora. Kita harapkan PSI sama Gelora ini lolos. Karena ini partai baru, ya kan?
yang ada dinamikanya sangat besar sekali. Betul, dan punya Sumbangsi betul negara Indonesia. dan punya program yang tadi saya sebutkan Sangat luar bagus biasa. gitu ya. Begitu juga PSI. Kalau saya bisa kutip, salah satu program yang diminati oleh milenial itu ya, milenial itu usianya 25 sampai 39 ya Bang Amin ya. Jadi itu rata-rata mereka-mereka yang kuliah gitu, yang sudah bekerja tapi masih muda. Oke. Itu mengapresiasi program atau istilahnya visi atau narasi intoleransi. Itu juga menjadi salah satu ujung tombak dari narasi PSI yang sangat digemari. Kalau Gelora ini kan dia lebih Prabowo ya, artinya dia misalnya bagaimana Prabowo berpidato di dalam debat cawapres. Kalau kita masih ingat ada strategi transformasi bangsa, lalu diterjemahkan oleh misalnya Partai Gelora itu sebagai superpower baru. Indonesia Kalau bisa sekiranya menjadi. tidak lolos Gelora maupun PSI, apa harusnya yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan kan sekarang ada keputusan MK itu Bang ya, tentang diwajibkannya atau ditinjau kembali ambang batas parlemen ya. Nah persoalannya sekarang pasti ada dilema ya, partai-partai besar menginginkan justru bukan 4% tapi naik misalnya 7%, sehingga bisa mengakuisisi atau bisa meminimalisir lah jumlah partai politik di Senayan, dan itu efektif katanya. Tetapi partai-partai baru seperti Partai Gelora, Partai PSI justru menginginkan 0%. Tidak saja ambang batas parlemen Bang, tetapi juga presidensial threshold ya, itu juga 0%. Itu biasa gitu. Nah, mana nanti yang akan digodok. Makanya saya setuju dengan Bang Amin kalau misalnya PSI dengan Gelora lolos, itu juga sebenarnya lebih banyak manfaatnya ya. Banyak manfaat dan mewarnai dinamika politik Indonesia. Betul, Bang Amin. Nah, sekarang kita masuk di Pilpres ya. Ya. Nah, ada statement dari Hasto Ya. bahwa katanya perolehan suara paslon ya, Ganjar Mahfud ya, dikunci 17%. Apa bisa begitu? Nggak bisa dikunci 17% bagaimana? Karena kan perhitungan KPU tuh manual berjenjang ya, gitu ya. Mungkin kalau hasil penghitungan suaranya sendiri bisa saja kayak gitu ya. Dan itu biasa ya, yang kalah pasti menyuarakan kecurangan. Dan kita lihat gini ya Bang Amin ya. Pertama, kalau kita asumsikan populasi itu 100%, ya, survei kan juga biasanya berangkat dari populasi itu 100%. Ada 3 pasangan calon Bang Amin, ya. 100% bagi 3 aja. Itu 33,3%. Di quick count ya, Prabowo Gibran itu memperoleh 58%. Jangankan 33,3. 33,3% itu magic number, Bang. Jadi artinya kalau 100% dibagi 3 pasangan calon itu dibagi 3, 100% dibagi 3 itu 33,3. Prabowo Gibran itu udah 58, sekian persen ya, makanya satu putaran. Sekarang kita lihat Anies ya, 25% aja belum dapat, masih 24, belum mencapai 33,3. Begitu juga apalagi Ganjar masih 16%. Ya. Nah, suara Ganjar itu ekuivalen dengan suara PDIP. Kalau Ganjar mendapat 16% di Pilpres, begitu juga PDIP, dia akan mendapat 16%. Jadi ekuivalen, nggak akan beranjak dari situ. Begitu ya. Nah, kemudian kita juga lihat ya bahwa suara Prabowo sebagai capres, ya, kalau kita telusuri rekam jejaknya itu selalu naik dari setiap pemilu ke pemilu, Bang Amin. Ya, 2014 dia 62 juta suara. Di 2019 kalau nggak salah 68 juta suara. Naik terus ya. Sekarang berpasangan dengan Prabowo Gibran pasti naik. Iya, Gitu ya. Nah, lalu dukungan wilayah. Prabowo di 2014 cuman didukung 10 daerah, paling Aceh, Riau, Sumbar, Sumsel, ya, Banten, lalu Banten, Jawa Barat, ya, Kalsel, Malut, lalu juga ada Gorontalo dan lain sebagainya. Di 2019 naik 13 wilayah, ya kan, ditambah dengan Sulteng, Sulsel, lalu ini 2019 ya, lalu ada Jambi, Bengkulu. Wajar kan? Ya, 2024 hampir rata-rata Lampung, ya, Jawa Tengah aja, Bali sekarang yang menang Prabowo Gibran. Wajar, jadi kan? Iya. Karena ada dua kekuatan yang bergabung kan? Iya. Prabowo Jokowi kan? Prabowo dan Jokowi. Yang mengherankan saya, nah ini yang menarik Bang. Justru karena ya ini agak meleset juga ya dari ramalan banyak lembaga survei juga, Nah, ini mau termasuk saya Spin. tanya ini Pak Igor. Suara Gerindra ini Lembaga turun. survei ini, ya kan? Dia memprediksi Prabowo menang satu putaran antara 51, 52, 53, 54.
ternyata Prabowo hampir mendapat 58% lebih, hampir 59. Apakah ini perhitungan yang tidak tepat dari lembaga survei? Margin errornya terlalu jauh, cuma karena menang publik banyak yang tidak tahu soal ini. Justru margin error itu kan menunjukkan plus minus, Bang. Ya 3% kan? Ya 2,8 3% lah Nah, ya. tapi ini jauh sekali. Kalau 54 kalau 54 ya jadi 58, bisa Masih 57 tepat, ya masih Pak tepat. Igor berapa surveinya kemarin? 54,8. Tepat. Ada yang lain 51%. Kalau Spin yang tepat. Ya, kalau betul, kalau pesimisnya itu kan 52% saya jadinya. Kalau Iya. optimisnya Ya. 57,9%. Jadi mendekati 58%. Nah, yang mengherankan gini Bang Amin. Yang mengejutkan lah ya, yang Ya, bukan baik. mengherankan. Justru kenapa suara Gerindra itu turun gitu. Nah, kenapa itu? Nah, itu yang saya masih misalnya Nah, ini dalam apa? dalam tahap verifikasi ya, dan itu juga kan dalam politik itu kalau Anda tidak bisa menemukan jawabannya, Anda bisa menemukan alasannya, Bang. Gitu. Itu politik, Bang. Jadi saya juga Turun dari tahun ke tahun apa ya, gimana? turun. Jadi begini, Bang. Di 2004 pertama kali Partai Gerindra itu berkontestasi ya di pemilu 2009. ya 2009 ya. Oke, maaf saya koreksi 2009. Itu mendapat 4,7 suara. Di 2014 naik ya dan menjadi 14 juta suara ya, 14% Suara. ya. Lah di 2019 terakhir naik 17%. Sekarang turun itu. Berapa? Sekitar 13. Ini cukup sebenarnya ini cukup mengejutkan ya. Saya sendiri tidak memprediksi itu di lembaga Kalau survei. nggak salah begini, 2009 pertama Partai Gerindra Mm-mm. debut pertamanya ikut pileg, didirikan ikut pileg 4, sekian persen. Ya Gerindra ya. Gerindra. Juta, 4 juta itu suaranya. Persen Gitu. aja kita main. Kemudian 2014 sekitar 14 juta suaranya naik, meningkat pesat. 10% tak berapa. Ya. 2019 12%. Sekarang mendapat 13, sekian persen. Gitu. Jumlah suaranya, tapi dia tetap tidak kurang. Kemarin itu suaranya lebih tinggi daripada Golkar, tapi perolehan bangkunya lebih banyak Golkar. Ya. Sekarang gini aja Bang, Golkar itu di 2019 85 kursi Oke. di DPR. Sekarang ini per hari ini kalau kita ngelihat data dari real count ya masih data quick count ya masih ya, itu sudah 103 sampai 105 suara. Oke. Jadi meningkatnya pesat sekali Oke. gitu ya. Apa karena misalnya Pak Jokowi diproyeksikan akan menjadi ketua umum Golkar atau bagaimana? Tetapi saya tidak menduga itu ya. Mungkin itu hanya isu-isu politik aja. Tetapi ini cukup mengherankan gitu ya. Oke. Di 2019 itu kan terakhir PDIP dengan Gerindra dan di banyak lembaga survei juga berhimpitan walaupun PDIP menang. Tapi itu di batas margin error, artinya Gerindra posisi nomor 2. Nah, sekarang Golkar bisa melejit suaranya ya sampai seperti itu, dan potensi nanti mungkin bisa menjadi ketua DPR mungkin ya. Kalaupun tidak PDIP, tetapi ini menurut saya juga salah satu hal yang perlu dievaluasi atau diverifikasi selanjutnya dalam survei-survei berikutnya ya. Kenapa Golkar begitu meningkat? Tetapi ini kan sebenarnya juga kalau itu betul berarti kan kesuksesan dari Erlangga Hartarto juga sebagai ketua umum Golkar. Sebentar lagi ada Munas Bang, potensinya terpilih kembali jadi kuat, begitu Bang? Adil lah, presiden kita, partai pengusung juara 2, kita juara 3. Iya, oke. Kemudian apa Pak Sarung mau tanya? Artinya kalau gitu yang menentukan melejitnya suara Prabowo itu bukan hanya Gerindra kan, seperti itu ya. Iya. Berarti ada faktor yang lebih ini lagi ya. Ya. Bang gimana ya? Iya, salah satunya juga, nah ini juga bagus ya, menyambung soal asumsi 100%, kalau dibagi 3 pasangan calon 33,3%, hanya Prabowo yang bisa tembus setinggi langit begitu. Lagi. Yang kedua tuh Jokowi efek Bang. Jokowi efek ini begini, di 2019 ya kalau kita lihat pemilu terakhir aja, yang memilih Jokowi itu 50% lah ya, yang memilih PDIP itu 19%. Ya, kalau 50 dikurangi 19% berarti ada 30 sampai 31%
ya itu menunggu telunjuknya Jokowi ke arah mana. Jadi bisa berpindah. Sangat fantastis, Jawa Tengah itu terbukti itu. Prabowo Gibran dia menang ya. Udah gitu Pak Ganjar ini juga aneh gitu ya kalau menurut saya ya, sebagai capres dia kader PDIP sama dengan Pak Jokowi tapi malah nyerang Pak Jokowi. Iya. Ya, survei menunjukkan Bang ya. Ini fix ini. Survei itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kita tuh nggak seneng capres yang menyerang, apalagi memberi skor sampai 11 dari 100. Itu nggak seneng Bang. Hal-hal kayak gitu tuh nggak begitu disukai ya. Nah, itu sebabnya saya tadi bilang bahwa elektabilitas PDIP ya, walaupun dia nanti menang di pemilu legislatif itu akan ekivalen dengan perolehan suara Ganjar di Pilpres. Ya kalau 16 ya disitulah gitu, nggak jauh-jauh amat Bang begitu. Nah itu faktornya. Nah kalau kita lihat juga ya dalam dekade pemilu terakhir 2014 dan 2019 itu sebenarnya kan ada dua segmentasi pemilih Bang. Satu pemilihnya Jokowi, satu lagi pemilihnya Prabowo. Kan yang 2014 yang bertarung Jokowi Prabowo, 2019 juga Jokowi Prabowo, sehingga kemudian pasca 2019 kan Prabowo bergabung tuh. Nah sehingga memunculkan dua. Pemilih Jokowi itu terbelah Bang. Yang satu itu yang masih bisa menghargai Pak Prabowo, mengakui kekalahannya ya. Nggak seperti sekarang nih. Pak Anies sama Pak Ganjar masih aja ngotot ya bahwa ada kecurangan. Kalau Pak Prabowo enggak, dia langsung bergabung menjadi Menhan gitu. Nah ini jadi pemilih Jokowi itu terbagi dua. Ada yang masih bisa respect dengan Pak Prabowo, yang anti kepada Pak Prabowo karena kecewa ya. Itu yang disebut cebong ya. Yang anti itu cebong. Nah itu arah larinya ke Anies. Sebaliknya pemilih Prabowo itu juga ada dua. Yang respect dengan Pak Jokowi ya, memang dia terpilih kok ya menjadi presiden sampai sekarang, dan memberi tempat juga kepada Pak Prabowo untuk rekonsiliasi gitu. Tapi ada satu lagi juga pemilih Jokowi yang anti kepada Prabowo. Gitu loh. Ya hatersnya gitu. Itu yang itu yang disebut misalnya yang anti Jokowi itu yang disebut kadrun gitu ya. Kalau masalah hak angket ini gimana Bang Ibu lihat? Sejauh mana ininya? Dinamika semua. Ya kalau bagi saya ya hak angket itu sebenarnya memang haknya DPR, dia melekat ya. Prosesnya tentu saja tidak mudah karena harus diinisiasi oleh 25 anggota DPR dengan satu fraksi yang berbeda. Tetapi bagi saya dulu nih ya, hak angket itu sebenarnya mengingkari apa yang sudah menjadi keputusan rakyat sebelum jadi sebelum pencoblosan semuanya keputusan rakyat, semuanya berdasarkan pemilu, tapi setelah misalnya rakyat memutuskan gitu ya, mereka nggak terima dan bilang curang. Jadi itu mengingkari sebenarnya apa yang sudah menjadi keputusan masyarakat memilih siapa pemimpin mereka yang akan datang. Apakah terpilih secara demokratis? Ya betul, begitu Bang Amin. Gitu. Nah ini penutup nih Pak Igor. Ada pihak-pihak ya seperti EFC Pula Pata ya, Refli Harun, CS ini, dia bilang pemilu ini tidak jurdil, brutal, bahkan menuding bahwa Presiden Jokowi ini lebih diktator daripada Soeharto. Benar nggak statement ini terkait dengan pernyataan Anda sebelumnya? Menurut saya itu justru statement yang brutal ya. Ya. Karena kalau ya saya nggak tahu lah ya, tapi kalau kaitannya ya, masa pemilihan dari yang demokratis dinafikan tadi kan? Iya, kan ada keputusan rakyat gitu. Kalau misalnya ada kecurangan pasti ada ya. Tapi di setiap daerah tuh Bang Saiful dan Bang Amin, kalaupun ada 10 TPS paling yang curang 1, 2. Jadi kita nggak bisa. Ya, tapi kita nggak bisa ada satu kasus lalu kita mengeneralisasi menjadi yang umum. Berdasarkan mitos saja nih ya Bang. Siapapun presiden ya harus memang hurufnya O. Tapi Prabowo Subianto tuh O-nya 2 Bang. Jadi 2 kali kalah ya. Kalau Ganjar tuh kan O-nya 1. Iya kan? Ya, jadi dia harus kalah dulu kayak begitu ya. Lalu ya 08 itu juga identik dengan presiden ke-8. Itu kalau dari mitos saja ya. Lalu kalau dari siklus 10 tahun kepemimpinan terakhir, saya selalu kalau saya mengukur tentang Pilpres yang sekarang itu saya melihatnya 2014 dan 2019 juga sebagai pelajaran. Kita lihatlah ya, siklus 10 tahun itu maksud saya begini ya. Kalau Ibu Megawati itu kan reformasi ya, masih reformasi gitu ya. Jadi masih kayak misalnya kayak masih itu jalan aja lah, jembatan aja ya.
SBY itu militer, dia menteri, Menko Polhukam pada saat itu. Jadi, dan kemudian 10 tahun kemudian digantikan oleh Pak Jokowi. Dia sipil, Bang. Dan kepala daerah. Jadi siklusnya itu. Jadi militer, berlatar belakang militer, menteri, digantikan sipil, kepala daerah. Nah, yang menggantikan Jokowi kembali lagi latar belakang militer dan dia menteri pertahanan. Itu siklus. Dan dalam tradisi politik kita, Bang, ya, semua yang menjadi presiden itu kader partai politik. Sebutlah Bung Karno PNI, ya. Lalu siapa yang enggak? Soeharto Golkar, ya, Abdurrahman Wahid PKB, ya, Habibie Golkar, ya. Siapa yang bukan kader partai politik? Jadi semuanya kader politik. Jadi wajar tuh Prabowo dia jadi presiden. Kalau nggak Prabowo sebenarnya memang Ganjar, karena Anies bukan kader partai politik, dia harus masuk kader partai politik juga, ya. Itu beda, Bang, kayak di Amerika Serikat. Siapapun yang jadi presiden, kalau nggak Demokrat, Republik. Jadi yang dilihat partai politiknya. Kalau di Jerman itu jenis kelaminnya, Bang. Angela Merkel perempuan, sekarang diganti Olaf Scholz laki-laki. Jenis kelamin. Kalau di Indonesia latar belakangnya, Bang, sipil atau militer. Nah, Beda-beda. ya, jadi setelah SBY 10 tahun, lalu sipil Pak Jokowi itu akan kembali ke kepala daerah juga, ke menteri juga sekarang gitu, yaitu Prabowo Subianto. Dan saya pengen menggarisbawahi mungkin sebagai penutup tuh seperti ini, Bang. Kalau misalnya kenapa satu putaran? Ya logikanya juga gampang, Bang. Ya, kembali lagi saya melihat apa yang sudah terjadi dari pemilu sebelum 2024 ini. 2019 misalnya, ya. Pak Jokowi itu elektabilitasnya menang sebagai presiden tuh 50% lah, ya. Pak Prabowo tuh 45%. Sekarang kita ngomong Pak Jokowi dulu 50%. 20% mungkin miliknya Ganjar dan PDIP. Tinggal 30%, Bang. Pak Prabowo 45%. Yang 20% anggaplah kecewa, ya. Lalu mereka mendukung Anies, tinggal 25%. 30% ditambah 25%, 55%, Bang. Satu putaran. Dari situ, dari logika aja, ya, mau percaya kalau orang misalnya tidak percaya survei karena dianggap itu konsultan politik atau dianggap misalnya, ya, dan lain sebagainya lah, Bang, ya. Tapi secara logika kemenangan Prabowo Gibran ini memang menjadi salah satu prediksi yang sangat mudah gitu, ya, untuk dibaca gitu, sesuai dengan analisis Bang Amin juga di podcastnya atau Bang Sarul gitu. Begitu, Bang. Jadi Dulu pernah kita bahas, ya. Iya, jadi Pernah. kalau prediksi Bang Igor, JK dan Megawati untuk mendorong hak angket ini seberapa serius? Kalau kita harus mengasumsikan, Bang, bahwa mereka serius. Ya, hanya untuk menunjukkan atau menutupi, ya, rasa malu mungkin juga, ya. Karena kan gini, Bang, kalau misalnya PDIP tahu Ganjar akan memperoleh 16%, kalau saya jadi Megawati, izin ya, Bang, mohon maaf pemirsa gitu, ya, saya nggak bakal nyalonin Ganjar, mendingan Puan Maharani. Iya. Oh iya. Tapi ini kan kesalahan mereka, tak sabar, langsung declare. Iya, atau Mau sebenarnya diduetkan, mau dipadukan, betul. bisa Ganjar, bisa Puan, Betul. tapi tak sabaran. Ya, di awal Bang Amin juga tahu, saya sebenarnya juga datang di acara diskusi besar relawan Prabowo Puan. Awalnya itu anunya, betul, ya, ya. skemanya. Ya. Lalu kemudian Pak Jokowi kayaknya di sawah itu yang juga beredar viral di media sosial menginginkan Prabowo Ganjar, gitu. Tetapi sekarang jadi berubah seperti ini gitu, ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Prabowo itu memang masih ada di hati masyarakat, Bang. Iya. Dan masyarakat masih memberi kesempatan kepada Pak Prabowo Betul. untuk maju lagi di pemilu 2024 dan menang. Itu kan banyak kan teman-teman ngelapor di TPS di Cibinong, Depok, itu kan banyak dimenangkan oleh PKS. Tapi pilpresnya dimenangkan oleh Prabowo. Artinya memang Prabowo ini mendapat tempat di hati masyarakat. Kalau orang Jawa pulungnya Wahyu Prabowo ini memang dia. Iya. Mau di otak-atik memang masyarakat pilih dia. Mungkin 10 tahun yang lalu masyarakat kalau disurvei menginginkan capres itu yang populis, Bang. Seperti Pak Jokowi. Nah, sekarang ada perubahan, Bang. Gen Z ini milenial, ya. Gen Z bayangkan 47 juta, Bang, di DPT. Milenial itu 69 juta. Jadi 116 juta atau 56%. Makanya ada 3 pemilih yang betul-betul bisa juga kita bisa prediksi bahwa Prabowo Gibran bisa satu putaran. Yang satu menguasai Pulau Jawa dan Sumatera itu 78,5. Yang paling besar tuh di Sumut.
Prabowo Gibran menang ya. Iya, Lalu iya. pemilih Muslim Bang, itu 85%. Ya. Pemilih Muslim Prabowo fix ya. Ya, NU dan Muhammadiyah. Oh, Kita iya. ngelihat dari Iya. itu aja supaya lebih clear gitu ya. Jadi NU potensinya mayoritasnya memang memilih Prabowo Gibran. Gitu. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Lalu Gen Z dan milenial, pemilih muda, sekarang 56% itu, Bang. Mereka nggak senang, Bang, bicara-bicara masa lalu. Ya, mereka belum lahir, mereka senangnya masa depan. Dan mereka senang figur yang tegas. Jadi berubah tuh, Bang. Selera masyarakat publik itu berubah ya, karena ada pemilih muda sekarang yang kemudian dianggap juga merubah demografi pemilih kita. Jadi kita nggak bisa pakai strategi lama untuk misalnya memenangkan paslon yang bersangkutan gitu ya. Jadi harus ada strategi baru, dan Prabowo Gibran itu lebih signifikan ya, karena dia punya diksi-diksi seperti makan gratis buat anak sekolah, gemoy ya, Samsul, itu Oke, justru gas. Oke gas, betul. Itu Merasuk betul dalam relung-relung hati masyarakat. dan ada sebuah tulisan yang sangat menarik ya dari analisis Barat itu tentang TikTok is the key battleground dalam Pilpres 2024. Kalau kita Indonesia? di TikTok. Jadi TikTok itu kan yang paling banyak diserap oleh masyarakat. Anak SMA tuh lebih senang TikTok, dan Prabowo itu dengan joget viralnya, Samsul dan lain sebagainya itu lebih mendominasi ya, Bang. Gitu, karena berita positif dari kandidat harus lebih banyak dari negatifnya, Bang. Iya. Satu lagi, berita positif kandidat harus lebih banyak dari kompetitornya. Itu salah satu untuk alat perjuangan di media dan media sosial. Begitu, Bang. Baik, cukup. Makasih Bang Igor ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Bang Amin. Kalau ada rilis-rilisnya boleh kita podcast Iya, lagi ya nanti insya Allah kita informasikan. Terima kasih Bang Sarul. Ya, sukses Salam selalu. buat HMI. Ya. Apa tadi polemik ya?